bikin patung tani. Patung tani kan menunjukkan apa? Bahwa rakyat kecil itu pahlawan. Lah itulah yang saya katakan, ini kan orisinal betul kan gagasan menyintai bangsa dan negara itu ditanamkan Soekarno lewat karya-karya arsitektur, karya-karya kesenian, dan juga tari teman hari. Maka Soekarno selalu membawa dalam dalam pergi ke luar negeri adalah kebudayaan Indonesia, mengenalkan. Karena bangsa terjajah ini kan sifatnya elender, terjajah kan, minder. Soekarno ingin menunjukkan kamu bukan bangsa yang merdeka. Karena kamu bangsa merdeka punya kedaulatan, maka Indonesia harus menjadi pemimpin dunia. Kembali bersama saya Billy Lantang di Billy's Coffee Table. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, Romo Antonius Beni Susetyo, staf khusus dari Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di Indonesia ini. Yang sangat luar biasa, kita akan belajar tentang ideologi Pancasila dan apa aplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di dalam generasi yang sekarang ini. Ya, sekali lagi sebelum kita memulai perbincangan kita hari ini, di depan saya ada kopi Malabar di ketinggian sekitar 1.500 meter ditanamnya nih di Jawa Barat, dan diperkenalkan oleh Hindia Belanda zaman dulu. Kopinya asam, pekat, dan sangat enak. Romo, apa kabar? Kabar baik. Wah. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita seruput dulu. Ya, seruput kopi. Wah. Enaknya luar biasa. Wah, terima kasih sudah datang ke podcast saya, dan kita akan membahas sebuah ideologi Pancasila yang memang terus harus didengungkan untuk bangsa dan negara kita. Dan saya akan panggil Romo ini dengan sapaan yang sangat hangat dari kaum muda, Om Beni. Wah. Ya, anak-anak biasa nyebut Om Ben gitu. Om Ben. Oke. Om Ben, hari ini tolong dijelaskan kepada kita semua nih, khususnya kita lagi merayakan 17 Agustus ya, di tahun ini, tahun yang sangat luar biasa ini. Kita baru saja keluar dari sebuah pandemi yang sangat luar biasa berat bagi bangsa ini, dan kemudian juga tahun-tahun yang lalu kita mengalami banyak sekali perlawanan-perlawanan tentang ideologi Pancasila ini di negara tercinta kita ini. Bagaimana menurut Om Ben ini tentang ideologi Pancasila di bangsa ini, khususnya di generasi sekarang ini? Ya, kalau kita melihat anak-anak muda ya, Pancasila itu kan bagi anak-anak itu diaplikasikan ya, apalagi dalam situasi COVID ya. Anak-anak muda itu kreatif. Dia membuat aplikasi, membuat kepedulian, bagaimana membantu sesamanya lewat sekarang aplikasi di dunia maya. Itu kan aplikasi Pancasila. Jadi aplikasi Pancasila itu apa? Gotong royong, sinergitas, dan kolaborasi. Dan itu kan terjadi anak-anak muda. Gerakan anak-anak muda dalam mengatasi COVID luar biasa. Munculnya relawan. Relawan itu tidak hanya menyediakan nasi bungkus, tidak hanya menyediakan obat-obatan, tapi bagaimana cara mereka, bagaimana membangun komunikasi ketika orang membutuhkan oksigen. Itu kan luar biasa. Dan Indonesia terbukti mampu mengatasi COVID dibanding negara-negara maju dan negara-negara lain. Sehingga kita dalam mengatasi COVID ini dipuji oleh WHO. Ini kan menunjukkan ideologi Pancasila itu menjadi praksis hidup. Jadi ideologi itu kan menjadi living dan walking kan. Living itu apa? Ideologi yang hidup. Ideologi hidup itu adalah gotong royong, persaudaraan, tepos liro, kebersamaan, toleransi, saling menghargai, tolong menolong, itu kan ideologi yang hidup. Maka dengan gotong royong itu bangsa ini tidak bangkrut. Sehingga Presiden mengatakan untung kita punya Pancasila. Artinya Pancasila itu sudah menjadi habitualisasi bangsa. Habitualisasi itu khusus insting yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak, bernalar, berrelasi. Kalau kita pakai teori Bourdieu, itu kan bisa ada modal kan. Modal ekonomi itu kan tidak hanya modal artinya yang punya uang, tetapi kekayaan intelektual. Itu kan ekonomi. Kemudian kekuatan kebudayaan, kebersamaan, itu kan nilai tambah. Lah kalau kita melihat modal ekonomi kita luar biasa dalam mengatasi COVID kan. Dalam di mana ketika itu banyak orang pengangguran.
Tetapi kan saudara-saudara menolong, berbagi. Itu kan modal ekonomi, tidak hanya sifatnya privat, individu aja. Ya sudah, dia tidak ada tenggang rasa, tidak ada solidaritas. Tapi kan di sini ketika terjadi COVID, orang-orang kampung kan bergerak. Memperhatikan satu ini kan ekonomi. Mengapa ini terjadi? Karena punya modal sosial, kohesi, trust satu dengan yang lain. Dan karena ada trust, kepercayaan itu bahwa kita bersaudara, tidak melihat latar belakang agama, tidak melatar etnis. Kalau kamu ada kesadaran bahwa orang Indonesia itu kan orang yang dipuji oleh dunia sebagai orang dermawan. Itu kan sosial. Dalam model dermawan itu, karena itu menjadi budaya. Budaya itu yang mempengaruhi perilaku hidup orang. Dan budaya itu dan secara itu disatukan dalam kesadaran. Meskipun kita itu tidak pernah dari Sabang sampai Merauke, tapi kita merasa semenanggungan senasib. Itulah simbolik. Jadi Pancasila itu menjadi modal kita yang menyatukan. Tidak hanya suku, etnis, budaya, tapi menyatukan bangsa ini pada visi yang sama, bahwa kita ini bersaudara. Ini yang membuat ikatan kita sebagai bangsa itu kuat. Tadi disinggung tentang kekayaan intelektual. Itu sesuatu yang memang sekarang ini di generasi sekarang yang saya lihat, khususnya nih kalau saya lihat langsung, pastinya saya lihat anak-anak saya nih. Mereka usia 22 dan 15 tahun. Kekayaan intelektual mereka sekarang ini yang saya lihat jauh lebih luar biasa daripada zaman saya dulu. Dan apakah menurut Om Ben ini, generasi sekarang ini sadar bahwa ideologi Pancasila atau yang dikatakan tadi budaya itu yang mereka lakukan, atau mereka hanya sekedar empati saja tapi lupa bahwa ada sebuah ideologi Pancasila yang kita hidupi dari dulu dan berusaha untuk terus didengungkan untuk generasi yang sekarang ini gitu loh. Apakah mereka sekarang kalau lagi mereka buat konten atau mereka sedang bersinggungan dengan teman-teman yang lain, apakah mereka sadar generasi sekarang bahwa mereka tuh menghidupi Pancasila atau tidak? Nah, riset Saiful Mujani menarik ketika dideklarasikan 1 Juni 2002 di INDE. Memang ada masalah kita adalah pengetahuan konektif. Hampir 60% anak-anak muda tidak hafal. Tidak hafal sila. Tetapi anak-anak muda itu menginspirasi nilai-nilai itu. Kalau kita lihat nilai jaringan, network, solidaritas itu kan Pancasila. Mungkin dia nggak hafal sila, tetapi tindakan mereka itu menjalankan Pancasila. Tapi kalau menarik lagi riset yang melakukan hoax, kebohongan, manipulasi, itu kan usia 40 tahun ke atas riset. Artinya kalau kita melihat secara positif, yang dimasalah kan bukan di anak muda, tapi generasi mapan, mereka para pejabat negara yang dulu tidak mendapat posisi, ini punya membuat kepentingan yang punya gaduh. Jadi kalau kita lihat di sini adalah tinggal bagaimana pendidikan Pancasila itu dikembalikan lagi dalam kurikulum. Lah Pak Jokowi berani mengembalikan itu, maka ada peraturan pemerintah PP tentang pendidikan dikembalikan lagi. Pendidikan Pancasila menjadi wajib lagi, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi, formal dan non formal. Lah dulu reformasi itu kan dihilangkan, tidak menjadi pelajaran wajib. Karena trauma terhadap rejim. Jadi kita ini kan gebiah-uyah. Salahnya rejim, kan rejim yang dikoreksi, bukan Pancasilanya. Jadi hampir 22 tahun eksistensi Pancasila itu tidak dijadikan pembicaraan publik. Pejabat tidak pernah ngomong Pancasila, karena dicap Pancasila itu ya orang Orde Baru. Jadi anak-anak muda tidak memarisi seperti kita. Setelah itu kan nggak ada upacara bendera. Tiap Senin kalau kita upacara bendera kan dibacain Pancasila. Maka variasi riset penelitiannya saya perlu jadi jelas. Secara kognitif memang konektif ya, pengetahuan. Anak-anak kita sekarang nggak hafal sila-sila itu. Iya, itu dulu soalnya gini, saya ingat dulu perbandingannya kalau dari kacamata saya Om Ben, ini dulu itu kita hafal. Istilahnya katam deh pokoknya sila 1 sampai 5 tuh kalau sampai semua katanya detail hafal dulu. Tapi mungkin nggak menghidupi. Kalau menurut kacamata saya, karena juga mungkin dulu negara mungkin tidak ada ancaman-ancaman yang lain, adem ayem kayaknya dulu. Masuk ke era sini, kita mulai lihat mungkin ada radikalisme yang akhirnya
menantang ideologi Pancasila. Jadi akhirnya timbul sebuah rasa kesadaran bahwa oh ini harus dihidupi nih. Kemudian saya cek sama anak saya dulu waktu di sekolah. Betul, ada sebuah gap yang tadi dikatakan sama Om Ben bahwa mereka nggak hafal nih. Hafal aja enggak gitu. Ditanyain Pancasila juga kadang-kadang apaan tuh gitu. Mulai tapi sekarang memang sudah diperbaiki. Saat ini mereka sudah hafal. Tapi waktu masih kecil-kecil tidak seperti saya dulu waktu masih kecil. Nah, dengan semua apa yang sudah terjadi sekarang ini, dan saya senang tadi dengar riset yang luar biasa ini, apakah konten-konten yang sudah ada nih, yang sekarang ini kita lihat khususnya yang dibuat oleh anak bangsa sendiri dalam menyambut kemerdekaan RI tahun ini, menurut Om Ben ini gimana sekarang konten-konten sekarang ini, apakah sudah sadar Pancasila atau tidak sih sekarang ini mayoritas? Jadi kita harus melihat secara kritis ya. Mungkin konten-konten yang anak-anak muda yang kreatif, inovatif itu tidak langsung mengatakan Pancasila. Tapi konten-konten itu sebenarnya secara eksplisit menjelaskan tentang Pancasila dan tindakan. Itu banyak dalam, kalau kita lihat anak-anak kreatif ya, animator, film dokumenter, karena saya juga pernah menjadi juri dokumenter Egelwood bersama si Andi Noya, itu kelihatan benar tentang cinta pada bangsa, tanah air dan macam-macam. Tetapi juga dalam dunia maya ini kan dunia tanpa batas, tidak mengenal ruang waktu. Juga ada konten-konten yang bertentangan dengan Pancasila. Banyak orang yang cari sensasi. Contohnya seperti Contohnya apa? Misalnya bikin konten supaya terkenal, kemudian sampai dia mengorbankan dirinya. Misalnya ada truk, tiba-tiba truk itu dipepet. Ada kan banyak konten yang gitu. Terus ada konten-konten sensasi, ada konten-konten yang tidak senonoh. Itu terjadi di mana-mana kan. Terus melakukan hal-hal yang sebenarnya itu tidak bisa dalam Pancasila ini karena hanya sensasi. Lah persoalan kita, konten-konten itu kita mudah anak-anak ini karena lemahnya pendidikan literasi media dan pendidikan kritis. Mudah anak-anak ini hanya cari kepopuleran. Lah dalam kepopuleran karena mengejar follower, mengejar trending, maka dia melakukan konten-konten yang hanya jalan pintas. Itu banyak juga. Mengapa? Tapi kan bukan salah mereka. Karena kesadaran kritis dan literasi kan belum mereka dapatkan. Karena apa? Ini kan ada semacam suatu gap. Dari negara agraris, tiba-tiba lompat tanpa ada kesadaran etika media kepada zaman di mana high teknologi. Lompatan ini yang terjadi gitu loh. Jadi ada lompatan sebenarnya kita ini belum siap gitu loh. Tapi ini karena arus zaman, maka kita ini kan bangsa pengguna gadget yang terbesar nomor 3, hampir 150 jutaan. Dan gadget kita satu orang bisa 4 atau 5. Tetapi ada persoalan kita. Bangsa ini dalam arti tertentu kurang punya budaya membaca. Saya setuju. Itu masalahnya itu. Jadi ada persoalan gapnya di situ. Lah bangsa yang kurang membaca, ya kadang-kadang tidak sadar bahwa dia dipermainkan. Yang kedua, apa yang dikatakan Marcuse itu betul. One dimensi one. Manusia yang dijajah oleh teknologi itu hanya menjadi satu dimensi. Lah teknologi sarana alat. Tapi di sini teknologi itu seolah-olah dia menjadi dewa. Jadi manusia kehilangan kemandiriannya, manusia kehilangan kekritisannya, manusia akhirnya termakan. Jadi kita menjadi mekanis seperti robot. Lah ini kesadaran ini yang harus dibangun. Lewat apa? Literasi digital dan literasi wawasan kebangsaan. Lah ini yang disebut dalam ruang media yang pengap, maka harus ada yang saya sebutkan komunitas pemutus kata bukan penggiat kata. Kalau penggiat kata itu kita forward, nggak baca secara kritis, nggak melihat konteksnya. Pokoknya forward. Mengapa forward? Ya supaya saya itu nggak gatek. Jadi kadang-kadang orang kita itu tidak membaca, tetapi langsung forward. Yang untung siapa? Ya industri. Lah inilah yang dalam teori-teori hegemoni kita itu terjajah. Oleh apa? Teknologi. Oleh apa? Aplikasi. Lah bangsa yang terjajah dengan teknologinya, dia akhirnya kehilangan kemandiriannya. Maka orang gampang digiring oleh opini. Itu ancaman dong berarti ya? Ancaman buat ideologi bagi Pancasila. Karena apa? Ini mengancam keutuhan hidup berbangsa bernegara. Ketika persepsi itu yang digambarkan oleh Platonis itu seperti gua. Orang hanya melihat bayangannya. Maka dalam persepsi bahayanya adalah
dunia kepakaran hilang. Maka semua orang ini sekarang jago pakar. Dia nggak bisa pemain sepak bola, komentator ngalahi pemain sepak bola. Dan itu terjadi semua begitu. Jadi ini yang bahaya. Itu kehilangan kepakaran ini menyebabkan apa? Orang akhirnya masuk dalam ruang perdebatan di dunia maya itu pokoknya tanpa data dan pakar, pokoknya berkomentar. Tapi yang membuat yang disebut ruang bising, noisy. Betul. Lah ruang bising ini yang menyebabkan kegaduhan saat ini. Jadi kalau kita melihat, lah kebanyakan kegaduhan itu dilakukan oleh siapa? Orang dewasa. Yang hanya mendapatkan informasi sepenggal-sepenggal. Dengan itu dia dengan gamblangnya langsung berkomentar. Padahal tidak ada budaya membaca yang tadinya harusnya dia dapat informasi yang benar, gitu kan? Itu. Iya. Dan kalau orang membaca kan dia cek res kan, benar nggak ini? Konteksnya apa? Bagaimana peristiwa ini terjadi? Tadi tidak langsung memberi judgment. Iya. Nah, ini bahayanya manipulasi terjadi. Nah, dalam ruang media, di mana media mainstream sudah habis, industri ini kan hancur. Dengan munculnya YouTuber, dengan munculnya TV, orang bisa bikin TV sendiri. Iya, betul. Nah, itu akhirnya apa? Terus media-media mainstream itu offline-nya turun. Maka media online itu kecepatan. Kecepatan tanpa ada data, tanpa ada fakta, tanpa ada verifikasi. Yang penting news. News itu lebih kepada apa? Bombastis. Kalau gitu dasar apa dong yang harus dipakai untuk para konten kreator nih? Kalau mereka mau buat konten misalnya. Dan mereka harus sadar bahwa ini kita harus mengawal dan memproteksi negara ini dengan ideologi yang luar biasa ini. Dasarnya apa nih mereka yang harus mereka ngerti nih, khususnya generasi muda sekarang? Ya, kalau buat konten kan orisinal. Betul. Konten-konten orisinal itu adalah konten-konten yang berbasis pada budaya lokal. Itu kalau kita membangun kesadaran pada anak-anak dalam hal pembuatan entah film dokumenter, membuat yang namanya YouTube, orang harus melihat, mempelajari kebudayaan, mempelajari filosofinya, dan mempelajari kedalamannya. Maka konten itu akan menjadi konten yang luar biasa, dan itu akan mendapatkan apa? Mendapatkan pujian tidak hanya kita, internasional. Karena YouTube ini kan bisa langsung diterjemahkan. Karena kalau kita melihat orisinal ini yang mengguncangkan dunia kan orisinal. Jadi konten-konten yang jangan membuat konten-konten yang remeh-temeh. Konten remeh-temeh itu yang konten seksual, konten mengenai obrolan-obrolan yang kerap kali menjurus kepada pornografi. Itu kan hanya seksual, tapi konten-konten ini tidak membawa orang kepada tentang estetika. Padahal kita kaya raya, ragam misalnya konten mengenai batik. Itu kan ada filosofinya. Sehingga BPIP menampilkan salah satu filmnya Batik Nusantara. Batik Nusantara itu yang namanya Gosokong itu diperintah oleh Soekarno. Go bikin batik. Ini film nih? Film ada. Coba di YouTube-nya BPIP. Jadi kita tahu filosofinya Soekarno luar biasa. Langsung diminta bikin batik Nusantara yang menyatukan. Soekarno itu kaya imajinasi. Tunggu, batik Nusantara berarti wastra Nusantara. Berarti dari Sabang sampai Merauke nih? Enggak, itu motif. Oh, motifnya. Bisa diklik bung di situ. Iya. Diklik YouTube BPIP, batik wastra Nusantara. Itu sutradaranya Bung Samuel Watamena. Kita baru tahu sejarah batik itu. Bagaimana Bung Karno menyatukan bangsa negara dengan motif batik Nusantara itu. Wow. Ini kan kekayaan. Jadi Bung Karno itu secara simbolis luar biasa. Bikin patung tani. Patung tani kan menunjukkan apa? Bahwa rakyat kecil itu pahlawan. Itulah yang saya katakan. Ini kan orisinal betul kan. Gagasan menyintai bangsa dan negara itu ditanamkan Soekarno lewat karya-karya arsitektur, karya-karya kesenian, dan juga tari teman hari. Maka Soekarno selalu membawa dalam dalam pergi ke luar negeri adalah kebudayaan Indonesia, mengenalkan. Karena bangsa terjajah ini kan sifatnya islander, terjajah kan, minder. Soekarno ingin menunjukkan kamu bukan bangsa yang merdeka. Karena kamu bangsa merdeka punya kedaulatan, maka Indonesia harus menjadi pemimpin dunia. Maka Soekarno dalam relatif cepat kan. Bayangkan tahun 45 bikin konferensi Asia Afrika tahun berapa? 55. Berapa tahun?
10 tahun luar biasa kan, itu bangsa muda. Tapi kan Bung Karno ingin menunjukkan dunia bahwa Indonesia ini jangan diremehkan loh. Salah satu yang saya lihat ya dari anak saya, karena gini, generasi sekarang ini kan sangat visual ya Om Ben ya. Dan saya lihat ketika kita ajak nonton film tentang perang waktu Indonesia lagi dijajah. Beberapa kali itu ada terakhir ada beberapa film yang kita ajak. Mereka itu pulang itu terdiam karena memang filmnya luar biasa dibuatnya. Dan mereka akhirnya bertanya dan timbul perasaan nasionalisme yang luar biasa. Bahkan meneteskan air mata ketika mereka melihat betapa luar biasanya anak-anak muda seumuran mereka di saat itu yang perang sama-sama cuma gara-gara yang penting Indonesia merdeka. Walaupun mereka dari kota berbeda-beda dan seterusnya. Itu mungkin sebuah konten-konten juga yang sangat visual yang perlu diperbanyak kali ya di generasi sekarang. Karena kan orientasinya visual sekali nih generasi sekarang ini. Dan mereka akhirnya lihat nilai Pancasila di dalam satu kemasan film aja gitu loh. Lah, maka BPP mendorong konten itu membuat animasi. Sekarang kita lagi membuat pendidikan Pancasila itu lewat beberapa toko animasi. Karena anak-anak itu sekarang visual. Itu akan ditayangkan di mana Om Ben? Ditayangkan nanti dalam proses pembelajaran. Di YouTube-nya BPIP bisa. YouTube-nya BPIP. Nanti bukan YouTube, BPIP akan muncul layangan-layangan itu. Karena BPIP sadar betul bahwa konten-konten itu harus mampu mempengaruhi perilaku, perubahan perilaku. Yaitulah habitualisasi. Habitualisasi apa? Sesuatu yang diulang-ulang. Akhirnya dijadikan perilaku. Lah kaitan di konten, kalau kita melihat film dokumenter Ege World, itu kan Pancasila. Ketika Mas Andino yang ngajak kami dari saudara saya itu, Pak Andino betul. Bagaimana sih menanamkan wawasan kebangsaan, menyintai bangsanya. Maka ketika anak-anak muda berkreasi, itu mendapat juara internasional. Ege World pertama, yaitu anak-anak kecil yang pacuan kuda yang di Sumba, itu kan dapat juara internasional. Bagaimana anak-anak kita melihat bahwa film itu media sarana yang tanpa orang didoktrin, ideologisasi masuk di situ. Jadi film itu penanaman nilai. Dan anak-anak sekarang cuma visual dan warna. Jadi kalau menurut Om Ben sekarang ini nih, generasi sekarang ini, apakah kita sekarang ini terancam untuk melupakan Pancasila atau tidak? Generasi sekarang ini dari kacamata Om Ben nih. Kalau saya sih melihat dari riset-riset tidak. Memang ada. Persoalannya kan pertarungan wacana. Ini dominasi. Lah, dominasi yang mengancam keutuhan bangsa kita ini kecil tapi nyaring suaranya. Dia menguasai media. Sedangkan kita yang waras itu kebanyakan ngalah. Sehingga Gusmus mengatakan yang waras jangan malah. Tapi sekarang kalau kita melihat karena saya orang studi media, itu sekarang mulai ada perimbangan, ada kontra, yaitu disebut kontra wacana. Nah di sini konten-konten itu akan muncul. Lah yang penting adalah bagaimana eksistensi anak-anak muda itu diberi ruang kreasi. Nah, ruang kreasi ini penting. Citayam itu kan menarik. Bagaimana anak-anak bikin fashion, meskipun ada efek negatif positifnya, tapi anak-anak ketika diberi ruang kreasi, dia bisa berkreasi. Daripada narkoba mendingan fashion show. Tapi yang menarik adalah apa? Industrinya, produk dalam negeri. Pakaiannya dari mereka rancang yang dari orang Indonesia asli. Anak-anak bangga itu. Ketiga itu divisualkan. Jadi ketika anak-anak muda akhirnya membeli sepatunya produk dalam negeri. Akhirnya pakaian dari Indonesia. Orang-orang kita itu jago dalam kreator. Dan gara-gara itu jadi viral, jadi trending. Lah, anak-anak muda jago membuat trending. Dan jago anak-anak membuat anak-anak kita branding. Jadi dalam hal ini bagaimana membranding bahwa Pancasila itu bukan dogmatis. Pancasila itu bukan lagi seperti dulu. Pancasila hafalan. Pancasila itu bukan lagi yang seperti dulu harus mengikuti 2 minggu. Kemudian harus awal butir-butir. Anak-anak kita nggak bisa sekarang, nggak bisa itu, Bu. Tetapi bagaimana branding Pancasila itu, bahwa mengapa Pancasila itu? Karena dengan Pancasila saya prestasi. Dengan Pancasila bangsa ini sejahtera makmur. Dengan Pancasila bangsa ini bisa bersatu. Dengan Pancasila kita bisa menjaga keragaman kemajuan. Jadi kalau dulu itu
Pancasila dihafal, sekarang Pancasila dihidupi. Sekarang ini. Lah itu menjadi living ideologi. Yes. Tapi Pancasila menjadi walking ideologi kerja yang dikatakan Pak Jokowi itu. Maka Pak Jokowi membangun infrastruktur. Itu kan sila ketiga dan kelima. Maka pembangunan di kawasan Indonesia Timur. Bayangkan dulu Kalimantan yang jalannya lubang-lubang, perbatasan yang jelek, dengan segala kekurangan. Persatuan Indonesia dan keadilan sosial. Itu kan sekarang relatif Pak Jokowi lebih membangun kesadaran bahwa pembangunan infrastruktur harus merata. Karena kalau infrastrukturnya baik, roda ekonomi jalan. NTT misalnya, kan diperhatikan zaman Pak Jokowi. Betul. Sekarang waduk dibangun, wisata maju. Artinya ekonomi bergerak. Betul. Saya nggak pernah lihat sih pembangunan infrastruktur secara masif yang terjadi ini kecuali di zamannya Bapak Jokowi sekarang ini. Artinya dia mencoba mengaplikasi Pancasila menjadi walking ideologi, kerja. Dengan segala kekurangan, semua ada kekurangan. Tetapi dari masa Pak Jokowi kan jelas. Kita harus objektif ya. Jangan lah, semua itu ada kekurangan. Tapi yang baik ya kita harus, orang Pancasila itu apa? Menghargai loh. Betul. Prestasi orang lain. Betul. Dan juga harus bisa fair. Karena itulah keadilan. Lah kita ada yang salah, kita kritisi. Tapi yang baik ya harus kita katakan baik. Betul, setuju. Lah itulah yang sebenarnya nilai Pancasila. Jadi kalau kita bicara Pancasila dia harus menjadi etis. Etis itu apa? Kepatuhan. Kepatuhan kepada apa? Suara hati. Maka dalam suara hati punya suara yang terdalam yang itu tabula rasa. Maka kalau kita bicara Pancasila kita bicara tentang nilai etis. Karena etis itu kepatuhan pada diri sendiri. Itu etika, baik dan buruk. Maka dalam istilah Immanuel Kant, itu etika itu kewajiban. Mengapa saya menjalankan ini? Karena saya sadar dan tahu dan mau. Karena ini baik. Misalnya, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita bicara ketuhanan Maha Esa, pengetahuan akan Tuhan, takut akan Tuhan. Kalau saya takut dengan Tuhan, nggak mungkin dong saya menindas sesama saya. Amin. Nggak mungkin lah saya istilahnya menghancurkan karakter orang dengan membuat yang namanya kebohongan. Karena pasti saya menyintai sesama kan bersaudara. Kalau bersaudara berarti kan kita membangun yang disebut networking. Itulah persatuan. Bukan gontok, bukan konflik kan. Dan dalam persatuan selalu titik temu, musyawarah mufakat. Itulah keadilan. Jadi sebenarnya Pancasila itu nilai-nilai universalnya itu ada kepada apa? Sila pertama, menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi sebenarnya kita bersyukur punya Pancasila. Karena Pancasila itu digali oleh Soekarno. Di mana Soekarno menggali dari semua unsur budaya, unsur agama, dan semua tradisi kita. Maka Pancasila itu yang menyatukan kita. Ini pertanyaan, mengapa bangsa kita ketika krisis besar, reformasi, saya mengikuti zaman, kita tetap utuh. Tidak seperti Uni Soviet hancur, balkanisasi terjadi. Karena kita punya Pancasila. Itu yang menjadi Pancasila itu. Kalau kita membayangkan teori Ben Anderson, Imagine. Jadi meskipun kita tidak pernah ke Aceh, tapi saya merasa senasib dengan orang Aceh. Itu yang menyatukan. Jadi pesan-pesannya Om Ben apa nih untuk para konten kreator nih sekarang ini, yang anak-anak muda sekarang? Kalau mereka mau buat konten, mau buat film, mau buat apapun lah karya-karya kreasi mereka nih ya. Kayak anak saya ini sekarang mau membuat sebuah drama teater tentang Indonesia. Nasihat apa nih yang bergariskan Pancasila untuk generasi sekarang ini? Kalau saya, teman-teman yang muda, mulailah belajar sejarah. Mulai dari situ. Sejarah. Dari sejarah kemudian belajar tradisi. Tradisi itu sastra, tradisi itu bisa seni, tradisi bisa makanan, pelajari itu. Dan Anda akan menemukan. Dan Indonesia sangat kaya. Kaya originalitas itu. Kita itu kaya kan varian tumbuhan, varian makanan, varian masakan, soto aja kita punya jatah. Ada soto Kudus, ada soto Lamongan, semua punya. Saya kemarin baru makan soto Tauto. Lah. Di Pekalongan. Tapi kalau itu dibikin konten, itu menarik karena disitulah rempah-rempah asli Indonesia. Disitulah Bhinneka Tunggal Ika muncul. Jadi anak-anak kalau bicara tentang konten kita kaya. Janganlah kita ambil konten dari luar. Justru dalam teori komunikasi ada teori komodifikasi. Bagaimana
nilai guna menjadi nilai tukar. Tukar menjadi nilai. Ini yang penting. Lah dengan itulah muncul dunia maya ini. Jadi kalau anak-anak bikin konten, kalau Anda bikin konten mengenai daerah lokal budayamu, maka kamu mempromosikan daerahmu. Kalau daerahmu terkenal, maka disitulah ekonomi berputar. Kalau ekonomi berputar, di situ kesejahteraan. Men, itulah Pancasila. Men. Jadi bukan sekedar berkomunikasi, tapi berkomunifikasi. Jadi bagaimana menjadi nilai guna itu menjadi nilai tukar. Dari nilai guna jadi nilai tukar. Itulah keren, men. Jadi anak-anak muda itu keren. Contoh ya, kalau Anda ke Malang, saya ke orang Malang, itu ada Sungai Berantas, yang pinggiran, itu kumuh. Anak-anak muda Muhammadiyah keren. Dia kerjasama. Ada sponsor chat, dicat aja, dicat yang atasnya, keren men. Apa yang datang? Akhirnya datang pengunjung, bahkan mancanegara, hanya melihat itu. Apa yang terjadi? Roda ekonomi hidup. Ada yang markiri, ada yang akhirnya jualan makanan, ada jualan pernik-pernik, menghidupi tidak hanya orang komunitas Berantas, tapi pendatang. Itu Pancasila, Bung. Itu yang perumahan yang warna-warna itu. Nah, kan itu. Tapi banyak anak muda bikin konten loh. Tidak hanya di situ. Ada yang anak-anak muda bikin yang namanya konten wisata. Yang nggak dikenal menjadi terkenal. Dia membuat semacam konten keindahan pantainya atau industrinya makanan apa. Kalau Anda ke Blitar, Anda ada kampung coklat. Begitu itu konten itu dibuat, dia menjadi apa? Go internasional. Lah sekarang ruang tanpa batas. Tidak lagi industri itu tidak perlu orang punya kantor, tidak perlu orang punya gudang, maka menjadi jarak waktu tidak lagi menentukan. Maka kemampuan membuat konten itu adalah orisinal. Ini luar biasa. Teman-teman Kopi ingat bahwa tadi Om Ben udah kasih tahu Indonesia kaya. Kaya kuliner, kaya budaya, kaya segala sesuatunya. Masih banyak yang belum dieksplor ya Om Ben ya. Masih banyak. Jadi lakukan yang terbaik di dalam apapun yang kita kreasikan. Dan masukkan semua nilai-nilai ini. Ingat semuanya itu bisa dengan bukan sekedar dikomunikasikan tapi dimodifikasi. Itu yang penting supaya terjadi sebuah nilai tukar. Bukan hanya nilai guna saja. Itu sebabnya bisa membangun bangsa ini lewat konten-konten yang sudah diberikan. Harapannya Om Ben apa nih untuk masuk ke dalam 77 tahun nih Om Ben negara kita ini? Saya berharap 7 tahun ini kesempatan anak-anak menguasai 3 hal. Seorang filsuf, Francis Bacon, siapa yang menguasai teknologi, informasi, komunikasi, dia menguasai dunia. Cina menguasai 3 ini. Apa yang terjadi? Amerika pun dengan Cina sekarang bergening. Lah anak-anak muda kita akan mampu itu. Dan ini yang sebenarnya diinginkan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi mengapa mendorong anak-anak kreatif inovatif itu untuk masuk ke dalam ruang digital. Ruang digital memang ruang hampa. Tapi ruang digital itu ketika nilai guna menjadi nilai tukar, maka menjadi kesejahteraan. Sekarang saatnya beralih. Karena sekarang orang bisa membaca, Bung. Perpustakaan kemana bisa selencar, Bung. Tidak ada lagi. Ini saatnya di mana anak-anak kita dimanja dengan segala fasilitas. Tidak ada alasan. Ada alasan untuk mengatakan keterbatasan. Bahasa, men. Orang bisa tanpa les sekarang hanya mendengar lewat YouTube. Itu orang bisa cepat kok. Artinya tinggal kita memiliki mental. Kalau mental kita malas, ya jadi pecundang. Kalau kita mental sang juara, maka kita bisa mempengaruhi dunia. Maka Soekarno mengatakan, beri 1 anak muda, saya mengguncang dunia. Wow, luar biasa. Terima kasih Om Ben udah sharing di podcast saya. Dan saya percaya masuk ke dalam 77 tahun ini, kita akan berubah mindsetnya, ya. Yang tadinya hanya sekedar tahu Pancasila, sekarang menghidupi Pancasila. Dan kemudian mengerti bahwa bukan sekedar ilmu komunikasi, tapi ada modifikasi di dalam situ. Berkaryalah dan kemudian yang tadinya hanya nilai guna jadi nilai tukar. Supaya semuanya itu bisa tersampaikan kepada dunia luar. Dan akhirnya membawa orang-orang melihat budaya Indonesia yang kaya, yang sangat luar biasa ini. Closing dari Om Ben untuk generasi muda kita, silakan. Jangan lelah menyintai bangsa ini. Karena bangsa ini bagaikan surga. Yang dikatakan kolam susu. Amin. Apa yang ditanam akan tumbuh.
Asal kita punya mentalitas bukan pecundang, tapi sang juara. Amin. Haleluya. Thank you Om Ben. Sama-sama. Teman-teman Kopi, jangan lupa sebelum kita akhiri sesi pada hari ini, jangan sekedar hanya merayakan 77 tahun saja kemerdekaan bangsa yang luar biasa ini. Jangan sekedar hanya tahu Pancasila saja, hidupi Pancasila. Jadikan itu sebuah budaya kehidupan kita sehari-hari. Cintai bangsa ini, berkarya terus. Kemudian yang teman-teman yang ada di dalam sosial media, terus berkarya dan sumbanglah kreasi kalian di tempat itu. Karena sampai kapanpun jejak rekam kita akan terus ada di sana untuk memberkati generasi yang akan datang nanti sekalipun. Itu dari saya. Jangan lupa subscribe, follow IG, TikTok, dan YouTube Billy Coffee Table. Dan kemudian like dan share juga. Dan sebelum kita akhiri, kita seruput kembali kopi Malabar yang sangat nikmat ini. Terima kasih Om Ben, thank you. God bless you.